Selamat pagi. Saya mau menanyakan tentang properti. Saya sendiri ini megang GPRA itu rata-rata harga 97. Ah, BSD pegang juga? Enggak. biasanya nggak, saya sih ngincer-ngincer yang lain sih, mau lihat akuan juga dan segala macam. Menurut Pak Teguh bagaimana sih ke depannya Pak Teguh? Mengingat ada pemilu segala macam, prospek untuk propertinya seperti apa? Terima kasih. Pak Gita sendiri ada analisa nggak terkait properti? Menurut Pak Gita sendiri gimana gitu? Menarik nggak? Eh ya, sepengetahuan saya kan katanya kalau habis batu bara itu yang booming properti. Terus saya lihat tuh dari macam-macam properti itu yang saya analisa dari utang yang paling kecil, GPRA paling kecil, ya udah saya iseng-iseng saya coba masuk Iya, oke. seperti itu pada gue. Itu aja ya. Oke, Iya. oke, saya jawab ya. Ya, terima kasih pada gue. Properti ini memang sudah banyak yang ngomong bahwa malah mungkin udah sejak setahun yang lalu udah banyak yang ngomong bahwa nanti habis batu bara itu gilirannya properti ya. Tapi memang sudah sejak setahun lalu juga saya mengatakan bahwa boomingnya itu kemungkinan paling cepat itu tahun 2023 ini. Jadi meskipun pada saat itu ya, saya masih ingat itu saham MDLN itu tiba-tiba dari 70 perak cus sampai 140. Ya orang euforia kan. Jadi sempat sempat ada euforia kecil nih di saham-saham properti kemarin itu. Tapi sebenarnya kan karena memang kinerjanya juga belum terlalu bagus. Jadi waktu itu kondisi pasarnya belum belum acak adut kayak sekarang nih. Goto belum belum IPO waktu itu. Masih normal lah IHSG kita masih di 7.000 dan seterusnya ya. Saham-saham properti itu sempat naik sendiri karena adanya ekspektasi, karena sebatas adanya ekspektasi saja bahwa nanti habis batu bara gilirannya properti. Padahal kinerjanya belum bagus sebenarnya. MDLN belum bagus, GPRA belum bagus, BSDE juga belum dan seterusnya. Cuman karena adanya ekspektasi saja. Sama seperti sekarang saham-saham nikel naik karena banyak cerita soal nikel. Tapi ya begitu nanti cerita baterai listrik ini selesai, ya turun lagi dia gitu. Properti waktu itu sama gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dinamika ketika sekarang sahamnya kemarin naik lalu habis itu turun lagi, itu masih sangat normal Pak. Satu tahun yang lalu IHSG kita masih di 7 ribuan, ya sekarang IHSG kita 6.600, 6.800 dan ada cerita Silicon Valley Bank segala macam. Saham-saham semuanya turun. Properti karena sejak awal kinerjanya masih belum begitu bagus, ya juga gampang turunnya dalam kondisi pasar yang demikian. Tapi penurunannya nggak akan sampai terlalu dalam juga. MDLN contohnya nggak akan sampai ke gocap lah. Gapura ya sama kan, dia bertahan di situ kan. Dia nggak balik lagi sampai ke gocap atau apa. Karena apa? PBV-nya sangat-sangat murah Pak, 0,3. Dan jika setahun atau 2 tahun yang lalu masih ada perusahaan properti tertentu yang PKPU, jadi nggak bisa bayar utang gitu ya. Sekarang udah nggak ada, udah beres semuanya. Dan udah mulai penjualan properti segala macam udah mulai bangkit seperti itu. Jadi maksud saya begini, memang kita harus membedakan ketika saham naik karena ekspektasi dengan saham naik karena memang kinerja perusahaannya bagus gitu. Kenyataannya adalah sampai saat ini kinerja properti itu belum bagus. Baru sebatas ekspektasi saja. Baru sebatas harapan bahwa nanti setelah batu bara itu gilirannya properti. Tapi harapan tersebut kita masih belum tahu apakah akan tercapai atau tidak. Itu baru akan terjawab nanti di sekitar bulan Mei ketika para emiten ini merilis laporan kuartal 1 2023. Nah, ekspektasi saya sih, harapan saya juga ya, dan prediksi saya, ya kinerja emiten-emiten properti tertentu itu akan bagus, tapi tidak semuanya. Karena properti ini nggak seperti batu bara. Batu bara, asal harga batu bara naik, semua batu bara cuan. Saya juga sudah pernah ngomong ini sebelumnya. Kalau properti, ketika satu perusahaan properti jualan banyak rumah, ya belum tentu perusahaan properti satunya jualan banyak rumah juga. Karena tergantung lokasi, tergantung jenis rumah yang dijual, tergantung berapa bunga KPR yang bekerja sama dengan perusahaan properti yang bersangkutan, dan banyak lagi. Jadi belum tentu ketika nanti kalaupun properti nanti beneran booming, maka bukan berarti semua saham-saham properti akan naik, melainkan hanya saham-saham tertentu saja. Nah itu yang kita harus hati-hati gitu milihnya. Untuk saat ini memang jagoan saya itu adalah GPRA ya, sama Agung Podomoro Land.
Tapi pada sama asri sama modern land. Tapi pada realitanya nanti ya kita tetap harus lihat perkembangan kinerja mereka, Pak. Tapi sampai saat ini saya masih yakin sih properti ini akan booming ya. Karena kalau kita lihat kinerja dari apa namanya yang sudah rilis BSDE misalnya itu bagus banget. Dan sekarang Pak, biasanya kan gini loh. Ekonomi saat ini memang sudah booming pasca pandemi. Contoh paling gampang apa sih? Kita bisa lihat di jalanan macet, ya kan? Orang-orang pada punya mobil, pada beli motor baru. Nah, tapi pada satu titik tertentu, orang-orang nggak akan beli mobil lagi, Pak. Orang-orang nggak akan beli mobil lagi. Ya buat apa beli mobil banyak-banyak? Sekarang kalau kita flexing juga nanti dilihatin sama KPK toh, ya kan? Nah, alhasil kalau kita masih punya duit nih, duitnya dipakai buat apa? Wah, buat beli rumah. Gitu. Kalau kita beli rumah mah buat beneran ditinggalin, bukan buat dipamerin. Kalau kita beli mobil betul untuk flexing, tapi kalau rumah kan jatuhnya investasi. Nah, kita di garasi kita, mobil kita udah banyak nih ceritanya nih. Saya orang kaya nih, usaha saya lagi bagus gitu ya karena ekonomi lagi booming. Duit saya banyak, tapi saya beli mobil juga udah kebanyakan. Berikutnya apa? Rumah biasanya. Biasanya habis booming batu bara udah terjadi. Berikutnya memang booming otomotif sudah terjadi juga. Nah, habis itu properti biasanya. Habis orang beli mobil, lalu berikutnya beli rumah. Kenapa kok orang cenderung beli mobil dulu dibanding beli rumah? Ya karena mobil gampang dipamerin, Pak. Bisa dibawa kemana-mana kan? Sok, gimana caranya rumah itu digotong gitu? Kalau misalnya kita udah beli rumah, ikutan acara bukber, nih gue mau nunjukin rumah gue gitu. Nggak bisa. Kalau misalnya mobil kan bisa dibawa gitu. Rumah ya di situ gitu. Kita cuma bisa pamer foto-fotonya doang, nggak bisa pamer barangnya seperti itu. Tapi setelah otomotif itu biasanya properti, Pak. Jadi menurut saya, kita jangan berpatokan pada kinerjanya saat ini. Memang belum bagus kok. Saya udah berkali-kali ngomong. Sampai tahun 2022 ini ya memang belum bagus. Kita cuma berharap dari valuasinya yang sangat murah saja. Yang kalau nanti memang kinerjanya bagus di tahun 2023 ini, kalau nggak kuartal 1 ya kuartal 2 gitu ya, baru itu saham-saham GPRA segala macam bakal terbang semuanya. Dan ketika saya bilang terbang, ya nggak cuma naik 10-20%, bisa ratusan persen. Karena memang sejak awal valuasinya sangat murah. Jadi sabar aja dulu, tunggu aja dulu gitu. Jangan berpatokan pada kinerja dia saat ini. Cukup Pak Gita. Cukup, Pak. Terima kasih Lanjut banyak. ya.